Ya, kalau menurut saya sangat urgent ya, karena melihatnya kepentingan seluruh rakyat. Jadi tentu saja para eksportir adalah pahlawan devisa satu pihak, tetapi kemudian perbankan nasional yang sangat membutuhkan pendanaan yang besar untuk pembangunan di Indonesia, apalagi eh, apa namanya korporasi besar, menengah dan kecil juga sangat lapar pembiayaan gitu. Jadi harap diketahui bahwa eh, rezim devisa bebas ini lahir pada tahun 99 itu dimaksudkan tadinya untuk ada capital inflow akibat krismon yang sangat besar pada tahun 98-99 itu sehingga ada pelarian modal capital flight waktu itu eh, kira-kira 75 miliar US dollar ya. Nah, lahirlah undang-undang devisa bebas supaya Indonesia memperoleh dana dari luar untuk menambal kekurangan yang ada di apa namanya sistem moneter kita dan perbankan kita. Nah, ini nggak pernah dievaluasi kecuali secara ad hoc. Beberapa kali waktu Pak Gubernur BI Pak Darmin pernah ada pergub yang mengharuskan minimal waktu itu kalau nggak salah seminggu gitu ya untuk masuk dulu. Dan ternyata dalam waktu seminggu ada 60 triliun masuk. Gitu. Jadi, tapi setelah itu ditinggalkan kembali. Ini tentu saja mungkin karena komunikasi dan lain sebagainya yang kurang baik. Tapi yang lebih fundamental menurut saya adalah Indonesia ini adalah negara yang terlalu liar di dalam mengurus lalu lintas devisa ini. Karena negara-negara tetangga seperti India itu ada undang-undang yang harusnya minimal 1 tahun hasil devisa ekspor itu masuk dulu ke perbankan nasional. Kalau di Malaysia sama Thailand kan itu 6 bulan. China juga begitu. Mengapa Indonesia menjadi terlalu bebas? Eh, apa namanya membiarkan hasil devisa ekspor yang merupakan kinerja keseluruhan, bukan hanya para eksportir, tapi juga kinerja pemerintah, kinerja para ekspor yang menengah ke bawah juga gitu, yang kebutuhan mengenai modal itu menjadi sangat apa namanya mutlak gitu. Nah, bayangkan saja kalau perkiraan terakhir ini ada 300 miliar US dollar yang ada sebagai catatan di BI mengenai devisa hasil ekspor, sementara yang masuk apa sangat kecil gitu. Hanya apa volunteer aja dari kebutuhan-kebutuhan untuk para perusahaan itu untuk kebutuhan untuk apa namanya untuk membayar gaji dan lain sebagainya dan lain-lain itu yang internal perusahaan. Tapi selebihnya adalah disimpan di perbankan nasional. Memang mereka sangat diuntungkan, tapi sangat merugikan terhadap perekonomian nasional. Ini adalah pendapat saya sebagai akademisi ya. Lepas dari apa perse masing-masing itu ada kebutuhan masing-masing seperti yang telah dikatakan Pak Joko barusan tadi. Ada catatan pada bayangkan pada tahun pada tahun 2015 saya sitir dari salah seorang direktur BI yang tidak pernah ada lagi itu pernyataan itu ada 150 miliar US dollar hasil akumulatif devisa ekspor itu disimpan di luar negeri. Sekarang perkiraan saya itu sudah mendekati 300 miliar US dollar. Baik. Artinya bukan hanya catatan devisa yang ada di BI, tapi yang akumulatif lain yang sebelumnya itu lebih besar lagi gitu. Ini sangat merugikan. Apakah itu terkait dengan kurs kita yang terus melemah, terkait dengan kebutuhan modal yang bukan hanya korporasi besar, tambang dan sebagainya, tapi juga UMKM dan sebagainya, dan melemahkan juga apa namanya kemampuan pemerintah untuk mengimpor kebutuhan macam-macam yang bersifat memang tradisinya minimal 3 bulan kemampuan pemerintah untuk mengimpor barang modal ya. Jadi itu semua melemahkan tentang perekonomian nasional secara makro.
Oke, baik. Pak Didin, banyak juga yang mengindikasikan bahwa memang devisa hasil ekspor ini lebih cenderung banyak di luar negeri karena di tanah air sendiri instrumen investasinya tidak beragam. Sebetulnya melihat kemampuan pemerintah dalam membuat begitu ya instrumen investasi yang beragam ini, seberapa besar sih peluangnya pemerintah juga bisa melakukan hal yang tentunya diharapkan oleh para eksportir ini? Ya, jangan kontradiksi seperti itu. Bayangkan sekarang nikel, kok malah Cina yang menginvestasi bukannya perusahaan-perusahaan dalam negeri? Kan kalau para perusahaan apa namanya perusahaan nasional sendiri dengan kemampuan ya menyimpan di bankan luar negeri lalu diinvestasikan lagi di nikel, di sawit, di batu bara dan sebagainya dan bahkan ada hilirisasi. Ini hilirisasi ini kan membutuhkan modal besar sekali. Nah, kalau hasil devisa ekspor kita nggak masuk ke sistem perbankan nasional, lalu korporasi itu mau pinjam dari mana? Akhirnya masuk perusahaan Cina. Itu ada laporan dari Tempo misalnya yang mengatakan bahwa Antam saja 16.000 hektar ya, Oke, atau 160.000 hektar, malahan dibiarkan kepada penambang-penambang ilegal. Itu laporan Tempo loh. Itu. Tapi kenapa tidak modal yang menjadi hasil jerih payah seluruh seluruh stakeholder mengenai hasil devisa ekspor ini tidak masuk pada si perbankan nasional oke. minimal kayak Malaysia 6 bulan. Nah setelah itu kemudian diaturlah kebutuhan apakah korporasi masing-masing di berbagai sektor dan terlebih lagi kita sekarang menghadapi hilirisasi yang Presiden Jokowi sekarang sudah istilahnya to be or not to be gitu. Harus karena ini kita sekarang menjadi negara terbelakang di dalam industrialisasi. Oke. Kita sekarang mengalami deindustrialisasi dan Oke. kita terancam oleh jebakan negara berpendapatan menengah. Itu sudah 23 tahun hanya dua setengah kali. Waktu zaman Presiden Soeharto itu 22 kali dari 70 sampai 1.500 income per kapita kita. Jadi kalau dibiarkan, ini unsur devisa ekspor yang disimpan di perbankan luar negeri akan mempertegas bahwa kita bisa terjebak pada negara berpendapatan menengah gitu, tidak beranjak di atas 6.000. Harusnya kan kita sudah sampai ke di atas 10.000 income per kapita kita itu.